Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai translokasi. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu, yaitu saya Denisa Ramadhani dengan NIM 180384 205064. Nama saya Novita Sari. Perkenalkan, nama saya Nishal Fira Yuliani. Pengertian translokasi. Transportasi tumbuhan adalah proses pengambilan dan pengangkutan zat-zat ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Pada tumbuhan tingkat rendah, misalnya ganggang, penyerapan air dan zat hara yang terlarut di dalamnya dilakukan melalui seluruh bagian tubuh. Pada tumbuhan tingkat tinggi, misalnya spermatofita, proses pengangkutan dilakukan oleh pembuluh pengangkut yang terdiri dari pembuluh kayu dan pembuluh tipis. Jenis-jenis translokasi. Pada tumbuhan tingkat tinggi terdapat dua macam cara pengangkutan air dan garam mineral yang diperoleh dari tanah, yaitu secara ekstravaskular dan intravaskular. Transportasi ekstravaskular yaitu dalam proses pengangkutan, tumbuhan dapat menyerap air dari tanah ke dalam tubuh melewati satu sel ke sel lain secara horizontal. Proses demikian dinamakan pengangkutan ekstravaskular. Maksudnya, pengangkutan air dimulai dengan penyerapan oleh bulu akar, kemudian masuk menuju sel-sel epidermis. Yang kedua ada transportasi intravaskular. Pengangkutan intravaskular berbeda dengan pengangkutan ekstravaskular. Istilah intravaskular berasal dari kata intra yang berarti dalam dan vaskular yang berarti pembuluh. Pengangkutan intravaskular adalah pengangkutan air dan zat terlarut yang terdiri dalam berkas pembuluh silem dan phloem secara vertikal. Vertikal maksudnya adalah pengangkutan air dan zat terlarut oleh silem. Mekanisme translokasi melalui silem. Selain berfungsi utama dalam pengangkutan air, silem juga berperan dalam pengokohan serta kadang-kadang dalam penyimpanan cadangan makanan. Sebab itu, silem terdiri dari beberapa sel yang bentuknya berbeda menurut fungsinya, namun tetap memiliki asal yang sama. Unsur terkenal merupakan sel silem yang paling tinggi spesialisasinya dan bertugas dalam pengangkutan air beserta zat yang terlarut di dalamnya. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Novita Sari, yaitu ada beberapa teori yang menerangkan transport air dan mineral dari bawah dan ke atas dalam tumbuhan oleh silem. Teori kapilaritas, teori tekanan akar, dan teori Dickson-Joly. Yang pertama itu ada teori kapilaritas. Sebuah tabung dengan ukuran garis tengah yang kecil ditempatkan di tempat air, maka air akan naik dengan sendirinya ke dalam tabung. Semakin sempit ukuran tabung, maka akan semakin tinggi kenaikannya. Hal ini yang disebut dengan kapilaritas. Pengangkutan air melalui pembuluh kayu atau silem terjadi karena pembuluh kayu silem tersusun seperti rangkaian pipa-pipa kapiler. Dengan kata lain, pengangkutan air melalui silem mengikuti prinsip kapilaritas. Daya kapilaritas disebabkan karena adanya kohesi antara molekul air dengan air dan adesi antara molekul air dengan dinding pembuluh silem. Baik kohesi maupun adesi ini menimbulkan tarikan terhadap molekul air dari akar sampai ke daun secara bersambungan. Di PPT sudah ada gambar demonstrasi kapilaritas. Teman-teman bisa melihat. Selanjutnya itu ada teori tekanan akar. Teori ini mengatakan bahwa tekanan akar terjadi karena tekanan hidrostatik yang timbul dalam sistem perakaran. Tekanan hidrostatik timbul di dalam akar karena
akumulasi air yang diserap. Asal mula dari tekanan akar terletak pada perbedaan konsentrasi air tanah dan cairan di dalam silem. Cairan dalam silem bersifat hipertonik terhadap air tanah karena adanya sedikit gula yang terlalu di dalamnya. Secara teoritis, air berosmosis masuk dari bulu akar menuju silem. Bila air masuk ke dalam setiap sel korteks akan menjadikan sel tersebut hipertonik terhadap isi sel berikutnya. Jadi, air akan bergerak menuju silem dengan jalan osmose dari sel ke sel. Masuknya air ke dalam silem yang terisi cairan akan mengakibatkan suatu tekanan yang kemudian dapat mengalirkan cairan ke atas. Di PPT juga sudah dicantumkan gambar, teman-teman juga bisa melihat di PPT dan juga makalah. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Kali ini saya akan menjelaskan tentang teori Dodson-Joly, di mana teori ini mengatakan bahwa naiknya air ke atas itu disebabkan tarikan dari atas, yaitu daun yang melakukan transpirasi atau penguapan. Nah, transpirasi di daun mengakibatkan konsentrasi molekul air di daun berkurang, sehingga kekurangan ini akan segera diisi oleh molekul air di bawahnya. Nah, dengan demikian terjadi gerakan molekul air dan akar ke daun. Meskipun ada beberapa teori tentang pengangkutan air dan garam mineral ke dalam tumbuhan, pada intinya proses yang berperan penting dalam pengangkutan air ini adalah osmosis, difusi, dan transport aktif. Nah, dapat kita lihat di gambar. Di sini ada rambut akar, ada epidermis, ada korteks, lalu endodermis, silem akar, silem batang, silem daun, parenkima mesofil daun. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme translokasi melalui floem, di mana floem ini mengangkut zat-zat makanan yang disintesis di daun menuju seluruh bagian tumbuhan. Nah, ada saatnya zat-zat dalam floem dan silem yang bersebelahan ini mengalir ke arah yang berlawanan. Nah, meskipun tidak selamanya demikian, karena daun paling banyak terdapat di daerah yang jauh dari batang pohon atau trunk, atau batang tumbuhan. Aliran floem pada umumnya itu mengarang ke batang dan akar. Nah, jadi berbagai zat yang bergerak sepanjang protoplasma dan floem, tetapi yang paling banyak biasanya adalah sukrosa. Nah, selanjutnya ada mekanisme pengangkutan hasil fotosintesis pada tumbuhan. Nah, pada proses pengangkutan bahan makanan dari tumbuhan yang dikenal dengan translokasi, translokasi ini merupakan pemindahan hasil fotosintesis dari daun atau organ tempat penyimpanannya ke bagian lain tumbuhan yang memerlukannya. Nah, jaringan pembuluh yang bertugas mengedarkan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan adalah floem atau pembuluh tapis. Sekian dari kelompok kami, lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.